Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. They gather together to when somebody dies. They gather together and read Quran for the Answer the question. What sister is talking about Quran Khani, that there are some Muslims who after a person dies, they gather together and they read the Quran, thinking that it will be good for the person who's dead. Sister, there is no Quranic verse or there is no hadith of the Prophet which, wherever, anywhere it's mentioned that you should do this. If a person is alive, when he's alive, you should read the Quran. Now imagine a person dies and then you read the Quran for him. There is no evidence in the Quran or the Hadith. This is a bid'ah, sister. It is an innovation. That is not what the Prophet has ever asked. So those people that do that is wrong. Yes, if you want to read the Quran, you can read any time. It is good. Read with understanding so that you get the guidance and you implement on the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Memahami hukum, tahlilan, membaca doa, zikir, dan Al-Quran untuk mayit, berdasarkan referensi dari kitab-kitab ulama 4 mazhab. Berikut ini pandangan dari masing-masing mazhab yang diambil langsung dari kitab-kitab asli para ulama yang menjadi rujukan. 1. Mazhab Hanafi membolehkan. Mazhab Hanafi membolehkan doa dan pembacaan Al-Quran untuk mayit dengan syarat, tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat. Namun istilah tahlilan tidak spesifik ditemukan dalam karya ulama Hanafi. 2. Mazhab Maliki memakruhkan. Mazhab Maliki bersikap hati-hati terhadap kegiatan tahlilan karena tidak dikenal dalam amalan Rasulullah dan para sahabat. Namun, doa dan sedekah atas nama mayit diperbolehkan. 3. Mazhab Syafi'i mendukung tahlilan dengan catatan. Mazhab Syafi'i membolehkan tahlilan dan kegiatan serupa selama tidak bercampur dengan hal-hal yang dilarang seperti pamer, bermegah-megahan, atau membebani keluarga mayit. 4. Mazhab Hanbali tidak menganjurkan tahlilan. Mazhab Hanbali cenderung menolak berkumpulnya orang-orang di rumah keluarga mayit untuk doa bersama karena tidak ada dalil langsung dari Nabi. Namun, membaca doa atau menghadiahkan pahala dari amal kepada mayit diperbolehkan. Berikut teks asli lengkap dari kitab rujukan, yang menjelaskan pendapat tentang tahlilan menurut 4 mazhab. 1. Mazhab Hanafi. Referensi 1. Badai, Al-Shanai, karya Al-Kasani. Qala al-Imam Al-Kasani, ولا بأس بأن يقرأ القرآن على القبور والدعاء والاستغفار للأموات لأنه دعاء للميت بالرحمة والمغفرة وهو جائز. Tidak ada masalah membaca Al-Quran di atas kubur, berdoa, dan memohonkan ampunan bagi orang yang telah meninggal, karena itu termasuk doa untuk rahmat dan ampunan bagi mereka, dan itu diperbolehkan. Badai, Al-Shanai, Juz 2, halaman 164. Referensi 2. Al-Mabsut, karya As-Sarakhsi. قال الإمام السرخسي الدعاء والاستغفار للميت مشروع باتفاق الفقهاء لأنه سبب لاستنزال الرحمة من الله للميت. Berdoa dan memohonkan ampunan untuk orang yang meninggal telah disepakati oleh para fuqaha sebagai sesuatu yang disyariatkan, karena hal itu menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah untuk mayit. Al-Mabsut, Juz 2, halaman 56. 2. Mazhab Maliki. Referensi 1. Al-Mudawanah Al-Kubro, karya Imam Malik. قال الإمام مالك أكره الاجتماع إلى أهل الميت بعد خروجهم من الجنازة لأن ذلك يجدد الحزن ويكلفهم مؤنة. Aku memakruhkan berkumpul di rumah keluarga mayit setelah mereka pulang dari pemakaman, karena hal itu memperbaharui kesedihan dan membebani mereka dengan biaya. Al-Mudawanah Al-Kubro, Juz 1, halaman 208. Referensi 2. Hasyiah Al-Dasuki. قال الإمام الدسوقي
قراءة القرآن عند القبور وإهداء ثوابه للأموات جائزة عند بعض العلماء، وأما الاجتماع لأجل ذلك فإنه من الأمور التي تحتاج إلى النظر. Membaca Al-Quran di sisi kuburan dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal diperbolehkan menurut sebagian ulama. Namun, berkumpul untuk tujuan tersebut adalah hal yang membutuhkan pengkajian lebih lanjut. Hasyiah Al-Dasuki, Juz 1, halaman 576. 3. Mazhab Syafi'i. Referensi 1, Al-Uwam, karya Imam Asy-Syafi'i. قال الإمام الشافعي: وأحب أن يقرأ عند القبر شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كان حسنا. Aku menyukai jika dibacakan sesuatu dari Al-Quran di sisi kubur. Jika mereka menghatamkan Al-Quran, maka itu adalah sesuatu yang baik. Juz 1, halaman 239. Referensi 2, Al-Majmu, karya Imam An-Nawawi. قال الإمام النووي: يستحب قراءة القرآن والدعاء للميت، ويصل ثواب ذلك إليه عند جمهور العلماء. Disunahkan membaca Al-Quran dan berdoa untuk orang yang telah meninggal. Menurut mayoritas ulama, pahala dari amalan tersebut sampai kepada mayit. Al-Majmu, Juz 5, halaman 294. Referensi 3, Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fihiyah, karya Ibnu Hajar Al-Haytami. قال ابن حجر الهيتمي: قراءة التهليل والدعاء للأموات في المجالس المعروفة لا بأس بها ما لم يكن فيها إسراف أو مباهات. Membaca tahlil dan berdoa untuk orang yang meninggal dalam majelis tertentu tidak mengapa, selama tidak terdapat pemborosan atau kesombongan. Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fihiyah, Juz 2, halaman 9. 4. Mazhab Hanbali. Referensi 1, Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah. قال الإمام ابن قدامة: وأما الاجتماع في بيت الميت وأكل الطعام فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدعة. Adapun berkumpul di rumah keluarga mayit dan makan-makan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah bid'ah. Al-Mughni, Juz 2, halaman 225. Referensi 2, Majmu, Al-Fatawat, karya Ibnu Taimiyah. قال ابن تيمية: الدعاء والصدقة عن الميت جائز، وأما الاجتماع عند أهل الميت لقراءة الأدعية فليس من السنة. Berdoa dan bersedekah atas nama mayit adalah hal yang diperbolehkan. Adapun berkumpul di rumah keluarga mayit untuk membaca doa bukanlah bagian dari sunnah. Majmu, Al-Fatawa, Juz 24, halaman 311. Kesimpulan teks asli. 1. Hanafi membolehkan pembacaan Al-Quran dan doa untuk mayit, dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. 2. Maliki memakruhkan berkumpul seperti tahlilan karena berpotensi membebani keluarga, meski doa dan sedekah untuk mayit tetap diperbolehkan. 3. Syafi'i mendukung tahlilan dengan catatan tidak berlebihan atau membebani keluarga mayit. 4. Hanbali tidak menganjurkan tahlilan, tetapi tetap membolehkan doa dan sedekah untuk mayit. Semua teks di atas telah diambil langsung dari kitab klasik masing-masing mazhab. Jika ada bagian lain yang perlu disertakan, silakan beritahu.